Nggak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Insyaallah bab tentang silaturahim. Silah artinya menghubungkan. Silah artinya menyambungkan. Ar-Rahim artinya rahim. Rahim itu nasab, menyambungkan, mempererat, memperkuat hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan nasab dengan kita, ya, baik ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti ayah, kakek, nenek, ibu. Kalau ke bawah berarti anak, cucu. Kalau ke samping abang, kakak, adik. Jadi agama kita ini menghendaki supaya yang paling pertama dan yang utama memperhatikan itu adalah keluarga dekatnya sendiri. Ya.
bukan orang lain, bukan orang jauh. Ya. Karena kalau setiap orang nanti memperhatikan keluarga dekatnya, maka sebahagian besar masalah yang ada di masyarakat akan terselesaikan. Ya, misalnya 5 orang bersaudara, 2 orang orang kaya, 3 orang orang miskin, ya kan? Maka 3 orang yang miskin ini, ya, dibantu, di-cover biaya hidupnya, kebutuhannya oleh 2 orang saudaranya. Jadi selesai, gak perlu minta-minta, gak perlu mengemis. Ya, percuma punya abang yang kaya, punya kakak yang kaya, tapi tidak pernah membantu dan tidak pernah menolong. Ya, itulah makna silaturahmi, silaturahim. Kadang-kadang kita suka salah, Pak. Ya, kita ketemu sama teman, ke rumah teman lagi ngapain? Lagi silaturahmi katanya, lagi silaturahim. Itu bukan silaturahim. Itu namanya mempererat ukhuwah Islamiyah. Ya, mempererat ukhuwah persaudaraan. Kalau sesama Muslim yang tidak ada hubungan nasab, ya, kita berbuat baik kepadanya, kita membantunya, kita berkunjung, maka itu namanya bukan silaturahmi, bukan silaturahim, tapi namanya apa? Mempererat ukhuwah, dan itu juga dianjurkan dan juga disuruh. Itu tadi pengertian silaturahmi. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, agama kita ini menghendaki agar setiap orang peduli dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan keponakannya, dengan bibinya, dengan pamannya. Ya. Maka keluarga-keluarga terdekat, ya, itulah yang paling pertama dan yang paling utama memberikan bantuan ataupun memberikan pertolongan. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, menyebutkan hadis yang pertama ini, laisal wasilu bil mukafif. Tidaklah dikatakan orang yang menghubungkan silaturahmi itu, ya, orang yang mukafiun, membalas kebaikan yang dilakukan oleh keluarganya kepadanya. Walakinnal wasil, tapi yang namanya menghubungkan silaturahmi itu adalah, ya, orang yang diputuskan silaturahmi oleh keluarganya, ya, kemudian mereka tidak pernah memberi kepadanya, mereka tidak pernah meneleponnya, mereka tidak pernah membantunya, mereka tidak pernah menolongnya, tapi dia menolong mereka, dia membantu mereka, dia perhatian sama mereka. Itulah yang dikatakan orang yang menghubungkan silaturahmi. Ya. Tentu saja yang dimaksud di sini, ya, yang menghubungkan silaturahmi yang sempurna, ya. Silaturahmi yang sempurna itu, silaturahmi yang ideal itu, silaturahmi yang terbaik itu adalah orang yang tetap mempertahankan silaturahmi walaupun saudaranya, walaupun keponakannya, walaupun pamannya, walaupun bibinya memusuhinya, ya, tidak pernah berkunjung,
tidak pernah menelepon, tidak pernah WA, tidak pernah peduli, tapi dia tetap membantu mereka, tetap menolong mereka, tetap menyantuni mereka. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini, laisal wasilu bil mukafir. Kalau kita membantu abang kita, adik kita, paman kita, keponakan kita, karena mereka telah membantu kita, itu namanya muqabalatul ihsani bil ihsan, membalas kebaikan namanya. Ya, membalas kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, ada orang hanya berbuat baik, hanya bersilaturahim dengan syarat orang itu pun bersilaturahim kepadanya. Ya. Dia akan mengirimkan duit, dia akan mengirimkan uang kalau orang itu suka meneleponnya, suka WA sama dia, ya, suka berkunjung ke rumahnya, suka memuliakannya. Tapi kalau ada saudaranya itu tidak suka membantu, tidak suka menolong, tidak suka WA, tidak suka telepon, tidak dibantu, tidak ditolong. Nah, jamaah rahimakumullah, bahkan yang lebih parah lagi adalah, ya, kalau ada orang yang tidak membantunya, satu, tidak dibantunya, bahkan dia, ya, bermusyawarah, bahkan dia bermufakat, bahkan dia bercerita, itu abang saya tuh memang tidak pantas untuk ditolong. Ya, itu om saya itu memang tidak pantas untuk dibantu. Kemarin sudah saya bantu satu kali, sudah saya tolong satu kali, telepon aja nggak pernah, WA nggak pernah. Ya. Hari raya pun nggak datang ke rumah saya, katanya. Laisal wasilu bil mukafir. Menghubungkan silaturahmi itu bukan membalas kebaikan, bukan membalas kebaikan. Kalau kita hanya berbuat baik kepada keluarga-keluarga dekat kita hanya karena mereka berbuat baik kepada kita, itu belum silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya dia baru berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Makanya istri pun hendaknya di rumah begitu. Ya, dia akan bekerja di rumah, dia akan berkhidmah di rumah, dia akan tetap berbuat baik di rumah. Ya, ada uang belanja, nggak ada uang belanja, ada ucapan terima kasih, nggak ada ucapan terima kasih, dipuji atau nggak dipuji, dia nggak peduli. Ya, dia tetap menjadi istri yang sholihah. Kenapa? Sebab dia menjadi istri salihah itu muamalahnya sama Allah, bukan sama suaminya. Urusan balasannya itu sama Allah. Tetap berbuat baik, ya, tetap rapi-rapi rumah, tetap bersih-bersih rumah, tetap merawat anak-anak. Ya, pahalanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat dari hadis ini, manusia ada tiga. Yang pertama, an yasila man wasalahu wa man qata'ahu. Bahwa satu, manusia yang baik adalah
dia menghubungkan silaturahmi kepada orang yang menghubungkan silaturahmi kepadanya, dan orang yang tidak mau menghubungkan silaturahmi kepadanya. Dia tetap baik kepada keluarganya yang baik dan kepada keluarganya yang tidak baik. Dia tetap baik kepada keluarganya yang suka nelpon, yang suka WA, yang suka berkunjung, dan kepada keluarganya yang tidak suka telepon, yang tidak suka WA, yang pelit pun dibantu sama dia. Itu baru silaturahmi yang pertama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pribadi ataupun sosok yang seperti ini. Apa kata Rasulullah? Karena ada seorang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah berbuat baik kepada keluarga saya, tapi mereka jahat kepada saya. Saya memberi kepada mereka, tapi sekalipun mereka tidak pernah memberi saya. Ya. Saya kunjungi mereka ya Rasulullah, tapi sekalipun mereka tidak pernah berkunjung ke rumah saya." Apa kata Rasulullah? "In kunta kama qulta faka'annama tusibbuhumul malla." Tusibbuhumul malla. Kalau benar yang kau ucapkan itu, maka seolah-olah engkau telah memasukkan ke dalam mulut mereka bara api yang panas. Artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan balasan yang tepat untuk mereka yang memutuskan silaturahmi padahal sudah disambungkan, yang pelit padahal sudah diberi, yang tak mau berkunjung padahal rumahnya sudah dikunjungi, seperti orang yang makan api, seperti orang yang makan bara. Seperti itulah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimahumullah, ya, dia suka membalas kebaikan orang. Saya tahu. Kalau ada orang berbuat kebaik kepadanya, abangnya, kakaknya, adiknya dibalas. Ya. Ada orang ngasih, dia ngasih juga. Ya. Ada orang berkunjung, nanti dia kunjungi juga. Ada orang telepon, dia telepon juga. Itu namanya apa? Nah, ada orang seperti itu. Ya. Banyak di antara manusia ini, ya, hanya akan berbuat baik kepada keluarganya yang mau telepon sama dia. Ya. Yang mau menghormati dia, yang mau memuliakan dia. Tapi kalau ada keluarganya sombong, keluarganya pelit, keluarganya cuek, dia juga cuek kepadanya. Ini kelompok yang kedua, Bapak dan Ibu rahimahumullah. Jadi memang ada orang seperti itu. Dia banyak menuntut, tapi dia tidak pernah berbuat. Ya, ada keluarga seperti itu. Ya, kalau orang nggak datang ke rumahnya, dia mencak-mencak. Ya, itu orang nggak tahu bersilaturahmi. Itu orang nggak punya adab. Ya, itu orang nggak tahu diri. Padahal dia sendiri pun tak pernah berkunjung ke rumah saudaranya. Ya. Kadang-kadang orang di kampung bilang, itu sombong abang saya yang di Jakarta itu, katanya. Nggak pernah berkunjung, katanya. Dia sendiri dari kampung ke Jakarta nggak pernah berkunjung sekalipun. Ada orang begitu, banyak menuntut. Pelit abang saya itu, nggak pernah ngasih uang. Emang dia pernah ngasih uang? Ya, ada orang seperti itu, Pak. Banyak menuntut, dia sendiri tidak bisa membantu orang, tidak bisa menolong orang. Dia sendiri egois.
Jangan sampai kita seperti itu, Bapak dan Ibu. Tapi yang ketiga lebih parah lagi. Yusi'u man ahsana ilaih. Dia berbuat jahat kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ada orang berbuat baik kepadanya, ya, bukannya dibalas kebaikannya, tapi kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tulah. Ini lebih parah ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya, bahasa Arabnya ini namanya laim. Laim itu kita udah berbuat baik kepadanya, tapi dia tetap jahat kepada kita. Ya. Lagi sakit dia, nanti orang mengunjungi dia, bawa buah, bawa makanan, ngasih amplop. Apa katanya? Ya, parah banget ini orang katanya. Ngasih buah cuma sekilo katanya. Pas dibuka amplop, ya elah, nasinya cuma 100.000. Pelit amat kan? Ya Allah, dia orang udah bantu, orang udah jenguk, orang udah bawa buah, tapi tetap aja dia jahat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada orang antar makanan ke rumah, ya, antar makanan, karena kata Nabi, idza tabastum marikatan fa'ksiru ma'aha. Kalau kamu masak gulai, perbanyak kuahnya. Datang orang antar makanan, apa kata dia? Ah, ini apa maksudnya ini? Ini apa maunya? Ini orang lagi PDKT, kayaknya ada maunya dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Orang udah baik cukup, Pak. Ya, jangan suudzon, jangan mikir yang enggak. Ya. Kalaupun kita tidak bisa menjadi orang yang baik banget, paling tidak, ya, kebaikan orang itu jangan kita balas dengan kejahatan. Enggak usah dibalas, enggak apa-apa, tapi jangan dibalas dengan kejahatan. Ya. Padahal yang terafdal itu, kata Rasulullah, man ahsana ilaikum, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik kepada kamu, jangan lupakan jasa-jasanya. Ya, makanya kita nggak boleh melupakan jasa guru kita. Ya, mungkin jasa orang tua angkat kita. Ya, mungkin jasa orang yang merekomendasikan kita dulu supaya dapat kerja, yang membantu kita semasa kita kuliah, yang menjemput kita di airport, yang menjemput kita di mana, di stasiun, yang menjemput kita di mana, di pelabuhan, memberikan kepada kita penginapan, memberikan kepada kita tempat tinggal, ya, menolong kita padahal waktu itu dia sendiri susah payah. Jangan lupakan jasa-jasa mereka, Bapak dan Ibu rahimahumullah. Ya, gitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, maka kenapa dikatakan Nabi laisal wasilu bil mukafir? Tidaklah dikatakan orang yang menghubungkan silaturahmi itu hanya dia berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Sebab perbuatan baik di dalam Islam bukan bertukar kebaikan. Kita tidak sedang barter kebaikan ketika kita bersilaturahmi itu. Ya. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, namanya barter kebaikan. Tapi yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Itu hadis yang pertama, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Mari kita lihat kepada hadis yang kedua yang masih berkenaan dengan silaturahim. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ar-Rahim mu'allaqatun bil 'arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, rahim. Rahim tadi apa, Pak? Hubungan nasab. Hubungan keluarga itu bergantung di arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah yang tergede, yang terbesar, namanya arsy. Dia berkata, man wasalani wasalahullah. Siapa yang menghubungkan aku di dunia, di bumi, maka Allah akan menghubungkannya. Siapa yang memutuskan silaturahmi di dunia, maka Allah pun memutuskannya dari rahmatnya. Dalam riwayat yang lain, ya, silaturahmi itu, ya, bergantung kepada Allah, ya, minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah, ya. Kalau dalam hadisnya itu, tapi hadisnya ini hadis mutasyabih, Pak. Mutasyabih itu yang kita yang kita maknai apa adanya gitu ya. Katanya silaturahmi itu bergantung di izarur rahman. Izar itu sarungnya Tuhan katanya. Bergantung dia. Ya. Kata Tuhan kepada dia, "Mah," katanya. Lepas. Kata silaturahmi, "Hada maqamul a'idi bika ya Allah. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah." Ya. Apa kata Allah? Wahai Rahim, wahai silaturahim, ya, maukah engkau aku hubungkan orang yang menghubungkanmu, aku putuskan orang yang memutuskanmu? Apa kata Rahim? Si raditu ya Allah, aku sudah ridho ya Allah. Masya Allah. Begitu pentingnya Bapak dan Ibu rahimakumullah menghubungkan silaturahim. Begitu besar dosanya, begitu besar akibatnya orang yang memutuskan silaturahim. Jangan sampai gara-gara warisan, ya. Jangan sampai gara-gara masalah sepele terputus hubungan silaturahim kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan om kita, dengan keponakan kita. Jangan sampai, ya, rahim itu bergantung di aras, minta perlindungan kepada Allah. Dia marah sekali kalau ada orang yang memutuskannya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, betapa berat dan betapa besar dosa orang-orang yang memutuskan silaturahim tadi. Nah, lalu Bapak dan Ibu mungkin bertanya, apa ukurannya, apa standarnya kita telah menghubungkan silaturahim itu? Oke lah, kalau memang begitu keutamaan dan fadilah daripada silaturahim. Jadi apa standarnya? Kata ulama, laisa laha dhabitun, tidak ada ukurannya. Berbeda-beda. Berbeda-beda setiap tempat. Di Arab sama di Indonesia, sama di Eropa, sama di sana tidak. Tergantung ada kebiasaan yang ada. Ya. Tergantung orang setempat menilai. Kalau umpamanya kalau lagi lebaran, ya, dia punya duit, dia punya harta, dia punya waktu, tapi dia tidak datang ke rumah abangnya, tidak datang ke rumah kakaknya, tidak datang ke rumah adiknya. Penilaian orang apa?
Dia tidak menghubungkan silaturahim. Jadi apa yang berlaku di masyarakat, apa yang berlaku di satu tempat, itulah yang menjadi ukurannya. Ya. Dia kaya, dia punya kerja, rumahnya gedung, mobilnya 5, ya, tabungannya miliaran, ya, adiknya miskin, ya, anaknya tidak sekolah, anaknya tidak berpendidikan, ponakannya tidak mendapatkan kerja, tapi dia cuek, dia tidak peduli, dia tidak mau tahu. Kira-kira penilaian orang apa sama orang kaya ini? Dia tidak menghubungkan silaturahim. Ya. Jadi ukuran dia menghubungkan silaturahim apa? Kalau orang-orang setempat sudah menganggap dia menghubungkan silaturahim, barulah dikatakan dia orang yang menghubungkan silaturahim. Jadi penting juga itu, apa kata orang itu. Ya, apa kata orang itu termasuk ukuran. Tapi walaupun sebenarnya kita beramal bukan karena orang, kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita memberi, kalau saudara kita yang miskin, kita kasih sedekah. Kalau saudara kita yang kaya, kita kasih apa? Hadiah. Ya. Tapi ketika kita memberi itu, kita tidak sedang bermuamalah dengan dia sebetulnya. Kita sedang bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan, kami memberi sedekah, kami memberi hadiah liwajhillah, karena Allah. Makanya orang yang sudah menyerahkan amalnya kepada Allah, dia tidak peduli apa penilaian manusia. Dia tidak peduli nanti bagaimana sikap orang, bagaimana orang menyikapi bantuannya, bagaimana orang menyikapi pertolongannya. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia muamalahnya sama Allah, bukan sama manusia. Ya. Dia memberi kepada orang itu hanya sebagai wasilah saja. Wasilah untuk mendapatkan pahala, wasilah untuk mendapatkan berkah, wasilah untuk mendapatkan surga. Tapi surganya dapatnya dari Allah, pahalanya dapat dari Allah, bukan dari manusia. Nah, seperti itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kepada hadis berikut. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا الرحمن وهي الرحيم شققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها batattuh. Rawahu Abu Dawud wa sahhahul Albani. Dari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Anar Rahman, akulah Allah yang Maha Pengasih. Kata Allah apa? Wahiyar Rahim. Dan ini silaturahim, kata Allah. Dia ini silaturahim, kata Allah. Jadi seolah-olah silaturahim itu Bapak dan Ibu rahimakumullah bagaikan apa? Bagaikan ada wujudnya gitu ya. Ya, dia ini silaturahim, kata Allah. Syaqaqtu laha isman min ismi. Namanya diambil dari namaku, kata Allah. Nama silaturahim itu diambil dari namaku. Nama Allah apa? Ar-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu, ya, la ilaha illa alimul ghaibi was syahada huwar rahmanur rahim. Jadi silaturahim itu namanya diambil dari nama Allah.
Maka Allah berpesan, man wasalaha wasaltuh. Siapa yang menghubungkan ini, kata Allah, apa ini? Silaturahim. Maka aku hubungkan dia dengan rahmatku, kata Allah. Aku hubungkan dia dengan kasih sayangku. Aku hubungkan dia dengan surgaku. Tapi kata Allah, wa man qata'aha, siapa yang memutuskan silaturahim ini, batatuh, aku putuskan dia dari rahmatku, aku putuskan dia dari kasih sayangku, aku putuskan dia dari surgaku, kata Allah. Maka dalam hadis dikatakan, man arada an yubsata lahu bi rizqi wa yunsa'u lahu bil umri falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, ya. Barang siapa yang pengen jadi kaya, begitu bahasanya, dilapangkan dia. Wa yunsa'u lahu bil umri, dan dipanjangkan pada umurnya, falyasil rahimahu, maka hubungkanlah silaturahim. Ya. Tadi sudah kita katakan bagaimana caranya menghubungkan silaturahim. Tidak ada kaifiat khusus. Ya, yang penting selalulah berbuat baik, selalulah menolong, selalulah membantu, selalulah perhatian. Ya, tanya apa yang kurang, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa ditolong. Ya, apa yang bisa saya beri, kasih aja terus. Ya, karena Allah menjamin rezekinya. Allah akan melapangkan rezekimu. Allah akan mengkayakanmu. Allah akan memanjangkan umurmu. Rawahu Abu Dawud. Di hadis yang ini, keutamaan sedekah kepada kerabat sendiri. Nah, inilah. Jadi kalaupun punya sedekah, sebelum sedekah kepada orang lain, sedekah dulu kepada keluarga. Ada orang nyumbang masjid rajin, nyantuni anak yatim rajin, ya, bantu fakir miskin rajin. Tapi keponakannya, omnya, bibitnya, adiknya, kakaknya tak pernah diperhatikannya. Enggak bagus. Utamakan dulu keluarga dekat. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah kaum kerabat haknya. Utamakan kaum kerabat. Hadis yang ini mengatakan inna Maimunah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqat walidatan laha faqala laha walau wasalti ba'da akhwaliki kana a'zama li ajriki. Jadi Maimunah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki budak hamba sahaya. Ya. Jadi karena dia pernah dengar Nabi bahwa memerdekakan budak pahalanya sama dengan memerdekakan diri kita dari api neraka. Ya kan? Waktu Nabi lagi nggak ada di rumah, lalu dia bilang, dia merdekakanlah budak ini, dia bebaskan. Ketika Nabi datang, dia cerita sama Nabi. Dia udah senang, mudah-mudahan Nabi juga senang. Ya Rasulullah, tahukah Anda, katanya, kemarin budak yang ada di rumah ini, alhamdulillah saya sudah merdekakan. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Maimunah, memerdekakan budak itu pahalanya besar. Itu bagus, tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kau bantu bibit-bibitmu. Bibitmu itu tak ada yang bantunya, udah tua, nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong. Ya, mendingan sebenarnya lebih baik budak itu kau serahkan kepada bibitmu, bisa dipakai oleh mereka. Ya, bisa menolong mereka, bisa membantu mereka. Jadi apa yang kita ambil daripada hadis ini? Keutamaan bersedekah kepada keluarga dekat. Ya, udah masuk waktu isya ya Pak ya. Ya, jazakumullah khairan. Waktu terasa begitu cepat. Ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus
menjaga silaturahim kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.